Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita belajar kembali PPKN. Itu pada masih bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dengan bagian yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan. Ada beberapa faktor penyebab ketidakstabilan kehidupan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Yaitu yang diantaranya adalah persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh. Ada 3 ideologi yang berpengaruh pada saat itu adalah ideologi Islam, ideologi nasional, dan ideologi komunis. Kemudian yang kedua, masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Yang ketiga, Jepang masih mempertahankan status quo-nya di Indonesia. Jepang masih ingin bertahan berada di Indonesia. Kemudian pada masa RIS, yaitu tanggal 27 Desember tahun 1945 sampai 17 Agustus 1950. Permasalahan yang ada pada saat itu antara lain adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Perekonomian kita itu berada pada inflasi yang tinggi. Kemudian perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Bahwa bentuk negara persatuan menjadi negara serikat, salah satu tujuan diterimanya oleh bangsa Indonesia adalah merupakan strategi supaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara de jure oleh Belanda. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan separatis, antara lain APRA, RNS, Andi Aziz. Kemudian kita lanjutkan pada masa demokrasi liberal, itu tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada saat itu terjadi perubahan negara serikat menjadi negara kesatuan dengan demokrasi liberal. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat penuh. Sehingga negara Indonesia pada saat itu terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Kemudian mulai tanggal 17 Agustus 45 kembali lagi menjadi negara kesatuan. Yaitu negara yang terdiri dari satu negara di mana kekuasaan atau kedaulatan berada di pemerintah pusat, tapi menggunakan demokrasi liberal. Kemudian yang kedua, keadaan politik yang tidak baik. Misalnya, sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian sistem multipartai. Banyak partai politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemilu memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah badan yang mempunyai wewenang untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Dan yang ketiga, kegagalan konstituante membuat konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 50 itu ditugas supaya diganti oleh konstituante. Tapi ternyata konstituante tidak bisa mengganti Undang-Undang Dasar 50. Kemudian yang keempat, terjadi pemberontakan PRRI Permesta dan DITI. Nah sekalian, kita lanjutkan pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 59 sampai dengan 11 Maret tahun 1966. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu dikeluarkan dekret presiden atau pernyataan presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante karena konstituante tidak bisa melaksanakan tugasnya
untuk membuat konstitusi sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 50. Kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar 50 tidak berlaku kembali. Sedangkan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Mestinya MPR itu dipilih oleh rakyat. Tapi kenyataannya setelah dibubarkan, tidak diadakan pemilu untuk memilih anggota MPR. Jadi anggota MPR dipilih sendiri oleh Presiden. Begitu juga DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Mestinya DPA itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Sedangkan DPAS itu dibentuk berdasarkan dengan penetapan Presiden. Pada masa Orde Lama itu terjadi penyimpangan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mestinya berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Tidak boleh dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, MPR menetapkan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai garis-garis besar haluan negara. Anak-anak sekalian, bahwa GBHN itu dibuat oleh MPR, bukan dibuat oleh presiden. Kemudian yang ketiga, pimpinan lembaga negara sebagai menteri negara. Lembaga negara itu sejajar dengan presiden. Jadi pimpinan lembaga negara mestinya tidak boleh sebagai menteri negara yang merupakan pembantu presiden. Kemudian yang keempat, presiden membuat penetapan presiden yang sebanding dengan undang-undang. Jadi segala kegiatan tidak lagi menggunakan undang-undang, tapi dengan penetapan presiden. Sedangkan yang kelima, presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR gotong royong. Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dan DPR itu sederajat, dan presiden tidak boleh membubarkan DPR. Kalau suatu negara menggunakan sistem pemerintahan parlementer, maka presiden bisa membubarkan DPR. Karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, maka presiden tidak mempunyai hak untuk membubarkan DPR. Di masa Orde Lama juga terjadi 3 tuntutan rakyat, yaitu untuk membubarkan PKI. Pemerintah diminta untuk membubarkan PKI karena komunis dianggap tidak sesuai dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian pemerintah diminta untuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Nah sekalian, pada saat itu memang paham komunis ini telah bisa menduduki berbagai tempat yang strategis. Kemudian rakyat menuntut untuk menurunkan harga. Inflasi pada saat itu sudah mencapai 650%, sehingga harga barang semuanya naik. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada masa Orde Baru, yaitu mulai 11 Maret sampai 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Keadaan pada saat itu bahwa Presiden Soeharto bertekad menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional
dan Pancasila sebagai landasan ideal itu mau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semurni-murninya. Kemudian yang kedua, pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan sistem pemerintahan presidensial, yaitu satu sistem pemerintahan di mana presiden bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan melalui mekanisme kenegaraan yang kita sebut dengan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan. Jadi setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian pimpinan lembaga negara. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 yang saya sampaikan tadi, presiden menjabat selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Maka tidak ada batasan sampai berapa kali presiden itu harus menjabat. Kalau sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali sekali lagi dalam masa jabatan yang sama. Anak sekalian, kita sampaikan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun. Yang pertama, pemilu untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Kemudian anggota MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah. Utusan daerah itu terdiri dari gubernur. Kemudian utusan golongan. Utusan golongan adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya dari umat Islam, itu salah satu dari anggota MUI. Kemudian dari organisasi wartawan, misalkan PWI, itu ada satu utusan dari mereka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah presiden membentuk kabinet. Kabinet tersebut dinamakan kabinet presidensial karena kabinet sebagai pembantu presiden dan menjalankan tugas-tugas untuk dipertanggungjawabkan kepada presiden. Yang keempat, presiden adalah mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Mandataris adalah kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka setiap 5 tahun sekali presiden akan mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan kepada MPR. Sedangkan yang kelima adalah DPR mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama presiden membentuk undang-undang. Jadi salah satu fungsi dari DPR adalah pengawasan jalannya pemerintahan. Kalau seandainya pemerintah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka DPR bisa menyampaikan memorandum. Pertama, kedua, ketiga, kalau tidak diindahkan oleh pemerintah, maka DPR bisa mengajukan hal tersebut kepada MPR untuk diadakan sidang istimewa. Kemudian DPR bersama presiden membentuk undang-undang. Berarti presiden dan DPR ini mempunyai hak legislasi, yaitu hak untuk membentuk undang-undang. Pada masa Orde Baru juga terjadi penyimpangan konstitusi. Misalnya, tidak berjalannya sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara. Bahwa konsentrasi kekuasaan itu berada di tangan presiden. Yang kedua, ketidakpastian di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak efektifnya hukum dan merosotnya kewibawaan hukum. Bahwa terkadang hukum tidak bisa menjalankan keadilan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, terjadi perebutan kekuasaan. Yang kelima, sikap melawan, anarkis, dan main hakim sendiri. Anarkis adalah perbuatan yang menganggap bahwa tidak ada lagi kekuasaan yang bisa mengatur perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka orang yang berbuat anarkis ini berbuat dengan kemauannya sendiri.
Keenam, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah. Sekarang masa reformasi. Pemerintahan konstitusional itu berdirikan konstitusi negara yang berisi pembatasan kekuasaan eksekutif. Jadi eksekutif dibatasi hanya menjalankan pemerintahan. Kemudian jaminan HAM dan hak warga negara ini diatur lebih rinci di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terjadinya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 memberikan peran yang proporsional, yang berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Bahwa lembaga-lembaga negara harus bisa berfungsi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak sekalian, itu saja yang perlu kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian sehingga kita bisa mengerti, bisa berilmu dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.